ما يرضى بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة يا لطيف لم تؤتوا بنا بما نزل التي لم تزل تؤتوا بنا والمسلمين يا لطيف لم تؤتوا بنا بما نزل التي لم تزل تؤتوا بنا والمسلمين يا لطيف لم تؤتوا بنا بما نزل التي لم تزل تؤتوا بنا والمسلمين يا أمان الخائفين ممن نخاف يا أمان الخائفين سلمنا ممن نخاف يا أمان الخائفين نجنا ممن نخاف وهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة حتى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير وقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى وعلى من نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم قال رضي الله عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ila an qala yajibu ala kulli muslimin hifdzul islamihi amma yushiduhu wa yubtiluhu wa yaqtahu sampai halaman 16 yang fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu ala kulli muslimin hifdzul islamihi amma yushiduhu wa yubtiluhu wa yaqtahu. Dan wajib atas setiap orang-orang yang Islam, atas setiap orang yang Muslim, hifdzu islamihi, setelah dia mendapatkan agama Islam, setelah mendapatkan modal beragama Islam, menjaga keislaman. Ya, sebagaimana udah sering dijelasin, Islam itu modal. Ya, agama kita, agama Islam itu adalah modal kita. Nah, modal tersebut harus kita jaga. Dari apaan? Amma yusiduh, dari segala macam yang bisa merusak Islam, merusak akidah kita. Wa yubtiluhu, dan membatalkan Islam kita. Ada yang membatalkan Islam kita, ya. Islam kita kagak sempurna dan segala macam yang kita kerjakan, daripada ibadah agama Islam jadi kagak diterima oleh Allah. Wa yaqtahu, dan memutuskan akidah kita. Apa yang dapat merusak akidah kita, membatalkan akidah kita, memotong buku akidah kita, memutus akidah kita? Wa huwa ar-riddah. Apa itu? Adalah kemurtadan. Ya, kemurtadan atau murtad, khuruju anil Islam, keluar dari agama Islam. Wal iyadu billahi azza wa jalla, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemurtadan di sini pengarang kitab Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan waqad kasura fi hadzal zaman. Udah banyak di zaman sekarang.
Ya, udah banyak di zaman sekarang. Ini zaman Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, bapaknya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ya, berarti udah beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, udah beberapa puluh tahun yang lalu beliau mengatakan waqad kasura, dan telah banyak fi hadza zaman, di zaman ini, zaman beliau, apalagi zaman sekarang maksudnya gitu loh. Ya, di zaman beliau aja dia banyak apaan at-tasawwulu fil kalam. Mereka menggampangkan di dalam omongan, mempermudah pembicaraan, mempermudah perkataan. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam. Sampai-sampai perkataan mereka tersebut yang menyebabkan mereka bisa keluar dari agama Islam. Ya, perkataan yang bisa menyebabkan mereka keluar dari agama Islam itu di zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Wala yarawna dzalika dzanban. Sedangkan mereka itu kagak tahu kalau perkataan mereka itu berbau dosa. Perkataan mereka itu mengandung dosa. Fadlan an kauniha kufran, atau bisa jadi orang tersebut udah dicap kafir karena perkataan itu. Ya, karena kagak menjaga perkataannya, begitu akhirnya dia dengan perkataan tersebut bisa keluar dari Islam. Sedangkan mereka kagak tahu kalau perkataan tersebut bisa mengeluarkan dari Islam. Begitu. Adapun walidah salah satu aksam. Murtad, ya, murtad itu terbagi atas 3 bagian, udah sering disebutin. Murtad terbagi atas 3 bagian. I'tiqadat wa af'alun wa aqwalun wa kullu qismin yatasa'abu su'aban katsiratan. Murtad terbagi atas 3 bagian. Yang pertama al-i'tiqadat. Apa i'tiqadat? Keyakinan. Wa af'al, apa af'al? Perbuatan. Wa aqwal, perkataan. Wa kullu qismin, setiap pembagian ini i'tiqad, aqwal, af'al, yatasa'abu su'aban kasiran, itu terperinci dari perincian yang banyak, diterangkan dengan penerangan yang banyak. Artinya i'tiqad, aqwal, af'al itu nanti diperinci. Pengarang ini kita. Yang pertama, faminal awwali as-syakku fillah. Yang pertama ini i'tiqad. Yang pertama i'tiqad. Apa i'tiqad tadi? Keyakinan. As-syakku fillah. Ya, di antara keyakinan kita yang menyebabkan kita ini bisa menjadi murtad, ya, hati kita, keyakinan kita bisa menjadi murtad, as-syakku fillah, adalah timbul keraguan dengan Allah. Timbul keraguan dengan kekuasaan Allah, timbul keraguan amin sifat Allah, timbul keraguan amin nikmat Allah, timbul keraguan amin rahmatnya Allah. Ngerti gak? Jadi segala macam dari Allah ada timbul keraguan dalam diri kita. Ya, begitu. Timbul keraguan terhadap nikmat Allah. Timbul ada di situ, apa tersinggung? Ada. Ya, timbul keraguan terhadap nikmat Allah. Contohnya bagaimana? Contoh, misalnya, ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah, ya, pasti menjamin rezeki kita, betul gak? Ya, setiap hari Allah udah pasti menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada makhluk di atas muka bumi atau di dalam bumi kecuali di situ ada nikmat yang Allah kasih. Allah udah jamin nikmat tersebut. Nah, akhirnya, ya, dengan usaha kita, dengan kerjaan yang kita rajin, giat sama kerjaan kita, akhirnya kita bilang apaan? Ini bukan rezeki dari Allah. Kalau seandainya aku kagak kerja, aku nggak bakal dapat gaji. Nanti ya kan? Seandainya aku kagak giat, seandainya aku kagak rajin, nggak bakal dapat kayak segini. Di sini kagak ada andilnya Allah, semuanya murni apa? Semuanya murni usaha sendiri.
Ya, semuanya murni usaha sendiri, nggak ada andilnya Allah, tentu berarti kita murtad. Paham kira-kira? Ya, tentu berarti kita murtad. Ya, usaha kita, rajin kita karena siapa? Karena Allah. Kita jangan lihat duitnya, tapi kita lihat apa? Karena Allahnya. Rajin kita karena nikmat Allah. Semangat kita karena apa? Karena nikmatnya Allah. Paham gak kira-kira? Ente belajar jadi pintar, ente bilang kagak ada tuh andilnya Allah. Semuanya karena apa? Usaha. Ya, usaha ngapalin, usaha rajin belajar nih. Ya, begitu. Akhirnya kita pintar. Ya, pintar kita, otak kita nikmat siapa? Nikmat Allah. Paham gak? Pasti segala macam yang kita kerjain, ya semuanya karena Allah. Maka hati-hati. Ya, hati-hati terhadap apa yang kita ucapin. As-saku fillah, kita sak ragu terhadap Allah. Au fi rasulih, atau kita ragu terhadap Rasul-Rasulnya Allah, terutama Nabi Muhammad SAW. Kita ragu apa benar Rasulullah ini Rasul terakhir, apa benar Rasulullah ini Rasul yang paling mulia, apa benar ada keraguan. Ya, ada keraguan dalam diri kita, bisa menyebabkan diri kita murtad. Ya, begitu. Awil Quran, atau kita ragu ame Al-Quran, kita ragu ame kalamnya Allah Subhanahu wa taala, enggak percaya ame kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Awil yaumil akhir, atau kita ragu ame hari akhir, enggak mungkin ada hari kiamat. Ya, ragu. Awil hasr, atau hari berkumpul. Hasr itu berkumpul setelah kita berpisah. Ya, setelah nanti kita kucar kacir tuh di yaumil kiamah, ada namanya yaumul hasr. Ya, hari berkumpulnya kita. Berkumpulnya kita tentunya bukan berkumpul kayak ngopi misalnya. Ya, kita nongkrong bakar jagung misalnya. Ya, ngumpulnya kita ngapain? Bukan reuni, wah gue lama mati nih. Lu tahun berapa? Reuni enggak gitu. Ngerti ya gak? Berkumpul kita di situ ada apaan? Ada rencana Allah buat masa depan kita di akhirat. Berarti kira-kira ya. Terus awinar, kita ragu amin neraka. Ya, kita ragu amin siksaan neraka. Ya, begitu. Neraka enggak ada apa-apanya. Ngerti gak kira-kira tuh? Neraka kita kumpul sama artis misalnya. Enggak apa-apa di kita neraka, kita alisan sama artis. Artis itu bukan artis Indonesia doang, artis luar negeri misalnya. Nggak ada takut misalnya sama neraka, kufur deh. Berarti kira-kira, ya, jangan lagi nggak percaya, misalnya begitu. Kita ngeremehin yang namanya adab neraka aja, hukum kafir. Apalagi awisawab, atau kita ragu terhadap apaan? Pahala yang Allah kasih, ganjaran yang Allah kasih. Ya, Allah kasih kita misalnya pahala sholat, kita ragu. Nggak ada pahalanya, nggak ada ganjarannya. Akhirnya kita malas buat sembahyang, malas buat ibadah. Awil iqab, atau kita ragu sama siksaan, baik siksaan alam kubur ataupun siksaan neraka, au nahwu dzalik, atau semacam. Mimma huwa mujma'un alaihi. Ya, awil iqada faqdi sifatihi min sifatillahi ta'ala al-wajibah lahu ijma'an kal ilm, atau kita meragukan salah satu di antara sifat Allah. Kita meragukan salah satu di antara sifat Allah yang udah diijma'kan oleh para ulama, yang udah diijma'kan, yang udah diapain? Disepakati oleh para ulama. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu sifat Allah berapa? Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita punya imam tauhid siapa? Imam tauhid kita siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Imam fikih kita siapa? Imam Syafi'i. Ya. Terus tasawuf kita siapa? Imam Ghazali. Ya, begitu. Nah, di antara mereka semua sudah sepakat ulama-ulama kita ya bahwasanya sifat-sifat Allah ada 3. Sifat Allah ada 3 apaan aja?
Wajib. Terus Jaiz. mustahil, amin ya. Jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib berapa? Wajib 20. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Tumben awan, tumben nih. Enggak tahu wallah alam harus makan apa. Ya, tumben kakak lempeng. Dikit cuma auntar. Jadinya sifat Allah ada berapa tadi? 3. Ingatin tuh. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib ada berapa? 20. Dari wujud sampai akhir. Itu daripada apa oleh? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi misalnya. Kita mustahil apaan aja? Wujud, lawan katanya apaan? Wujud kan wajib. Mustahilnya apaan? Itu balikan doang. Mustahil itu balikan daripada wajib. Goib. Wujud artinya apa? Ada. Bener sih, goib agak ada. Cuma salah. Wujud lawan katanya apa? Jadi kagak ada emang. Mustahilnya apaan? Adam. Pakai ain, Adam kagak ada. Wujud. Terus kidam. Apa itu kidam? Belajar TPA. Daftar kan ada. Kidam maha terdahulu. Kidam maha terdahulu. Apa maksudnya maha terdahulunya Allah? Adanya Allah kagak ada yang dahuluin. Adanya kita, ada yang dahuluin siapa? Mak bapak kita, ada kakak kita, ada paman kita, segala macam yang dahuluin kita. Adanya Allah kagak ada. Lam yalid walam yulad. Ya. Kudus. Apa namanya lagi kidam? Lawan katanya apa? Kudus. Sesuatu yang baru. Ya. Apa lagi? Yang ketiga apa? Bako. Apa bako? Kekal. Ya, bako kekal. Lawan katanya kekal? Fana. Alhamdulillah. Satu ada yang jawab murid bilang tadi. Fana. Apa fana? Musnah. Apa lagi? Wujud kidam. Baqa, mukhalafatul hawadis. Mukhalafatul hawadis. Apa mukhalafatul hawadis? Berbeda sama makhluknya. Lil hawadis itu hal yang baru, maksudnya makhluknya. Berbeda sama makhluknya. Berarti lawan katanya apa? Mumasalatul lil hawadis, sama sama makhluknya. Ya nanti dah dijelasin lagi ya Mas Antu dah. Ya. Nah, ada sifat Allah 20 yang wajib. Satu aja. Itu yang udah diijma sama ulama. Satu kita ragu-raguin. Contohnya apaan? Kali ilm. Seperti Allah Maha mengetahui, Allah Maha cerdas, Allah Maha pintar, Allah Maha tahu segalanya misalnya. Kita ragu Maha untuk Allah kagak tahu ini. Nanti ya kata. Ya, atau kita berbuat segala macam sesuatu, ada satu yang kita perbuat, kita bilang Allah kagak tahu ini. Ya, itu aja kita yakinin, maka hukumnya apa? Menurut kita. Nanti kira-kira ya begitu. Wa ka isbatin sifati yajibu tanzihuhu anha ijma'an. Kalau jisim atau kita mensifati Allah, ya, yang mana sifat Allah tersebut bersih ame hal itu. Contohnya apa? Kalau jisim seperti jasad, kita mensifati Allah terus dengan sifat yang Allah bersih dari sifat itu. Allah punya jasad misalnya, ya. Atau Allah punya tangan misalnya, sebagaimana manusia pada umumnya. Kan kita kan punya tadi apa? Mukhalafatu bil hawadis. Allah berbeda sama makhluknya. Berarti Allah berbeda segala-galanya. Allah nggak punya jisim, Allah segala macam. Jadi bagaimana Allah? Wallahu a'lam. Ngerti gak guys? Wallahu a'lam. Nah, artinya apa yang ada sifat kepada manusia Allah nggak punya sifatnya.
Ya, apa yang disifati oleh manusia, Allah jauh dari hal itu. Contohnya Allah punya jasa. Allah punya tangan misalnya, sebagaimana firman-Nya Allah kan, Yadullah fawqa aydihim misalnya. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Kita artiin tangan itu secara apa? Secara fisik. Allah punya tangan, bukan. Ngerti gak? Ya, arti tangan apaan? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Paham kira-kira? Jadi Allah jauh beda ami makhluk. Sebagaimana misalnya orang-orang ya apa namanya? Orang-orang dari kalangan salafi. Ya, mereka mengisbatkan Allah itu ada di mana? Fil arsy. Ya. Allah ala arsis tawa, mereka menggambarkan Allah itu bersemayam di mana? Di arsy. Ya, Allah itu ada di arsy. Jadi ini Allah tuh kalau misal ada di arsy, Allah berbentuk kagak? Allah berbentuk, sedangkan Allah apaan? Zat. Ya, dan Allah kagak butuh tempat sebagaimana manusia pada umumnya. Paham kira-kira? Ya. Maka kita menafikan hal itu, kita berdebat dengan hal itu, kita kekeh dengan hal itu. Karena kenapa? Karena hal itu bisa menjuruskan ke dalam diri kita, akidah kita menjadi murtad. Au tahlilu muharramin bil ijma'i ma'lum min ad-din. Atau kita ya menghalalkan yang udah diharamkan, menghalalkan yang udah diharamkan secara ijma yang udah disepakati nih para ulama yang udah kita ketahuin. Ya, contohnya apa? Seperti zina. Seperti zina. Zina udah sepakat ulama apa kagak? Sepakat, hukumnya apa? Haram. Ya, berzina hukumnya haram, udah sepakat ulama. Ya, begitu. Terus apa lagi? Liwat. Apa liwat? Homo. Tuan homo haram. Ya, begitu. Homo haram. Udah sepakat ulama nggak boleh kita homo misalnya. Sama ya kayak lesbi segala macam. Apa kalau lesbi apa? Lesbi LGBT. Lesbi lagi nggak paham sih katanya apa. Lesbi gay. Itu deh. Ya, hukumnya haram. Apalagi wal qatl, pembunuhan. Ya, pembunuhan. Begitu. Hukum membunuhnya haram, tetapi nanti ada perincian-perincian. Pokok membunuh hukumnya apaan? Haram. Ya, begitu. Wasyariqah, maling. Wal gosok, apa gosok? Ngerampas. Gosok ini, ya, gosok ini sebenarnya dia itu beda ame maling. Beda merampas sebenarnya, itu artinya bukan ngerampas. Ya. Kalau maling, kalau ngambil barang sesuatu, kalau sarik, ngambil sesuatu nggak dipulangin. Tapi kalau gosok, ngambil sesuatu dipulangin. Ngambilnya tanpa bilang, tanpa izin, tapi nggak dipulangin. Contoh misalnya, ya ada sendal di situ, ente pakai ke warung, nanti kagak? Nggak bilang lagi, sama yang punya. Nggak bilang lagi sama yang punya, itu namanya gosok. Nanti kayak kira-kira tuh namanya gosok. Artinya ente bisa punya sendal di situ, ente pakai buat ke musola, ente pakai buat ke musola. Sah kagak sembayangnya? Sah, cuman dosa. Kenapa? Karena pakai barang gosok. Ente nggak punya air, ente ambil air di rumah orang tanpa izin, pengen wudhu misalnya. Sah gak wudhunya? Sah. Sholatnya sah. Selagi wudhu tersebut sesuai dengan rukun ame syaratnya sah. Paham? Ya, cuman dapat pahala apa kagak? Nggak dapat, bahkan dapat dosa. Hanya sekedar sah. Berarti karena wudhunya ente pakai barang yang gosok. Walaupun nanti izin akhirnya. Walaupun izin pada akhirnya, tapi izinnya belakangan, itu namanya gosok. Ngerti kira-kira? Itu namanya gosok. Ya, apalagi barang yang kita pakai selama-lamanya. Barang yang kita pakai selama-lamanya, ente pakai apaan? Misalnya ente pakai itu
Baru ente buang, baru ente bilang nih orang yang baru izin. Tadi ane ambil barang ente, ane pakai ya buat di rumah ane. Ente pakai selama-lamanya. Kalau seandainya orang tersebut kagak redo, ente harus cabut. Ngerti? Ngerti kira-kira? Ya, izin belakangan misalnya itu namanya gosok, kita pakai. Tapi kita pulang itu namanya gosok. Kalau rampas kan lain. Kalau rampas ambil hak orang. Rampas ambil hak orang. Ya, dan kagak dipulangin itu namanya rampas. Tapi kalau gosok beda. Paham kira-kira nih? Ngerti kira-kira? Oke. Terus au tahrimi halal atau kita mengharamkan yang halal. Yang udah jelas-jelas halal diharamin. Ya, seperti kalbe, seperti jual beli, nikah, misal nikah mah bagi gua haram hukumnya. Ya, murtad hukumnya begitu. Au nafi wujubi mujma' alaihi kadzalik. Atau kita meniadakan atau meremehkan atau menggampangkan kewajiban yang udah disepakati oleh para ulama dan udah maklum. Seperti apa? Kasolawatil khams, seperti sholat dan 5 waktu. Ya, sholat itu kita kagak pungkirin, tapi waktunya, jumlahnya yang kita pungkirin misalnya. Ya, jumlahnya yang kita pungkirin. Gue sih sembahyang, cuma johor doang. Berarti kagak kira-kira tuh. Gue sih sembahyang, tapi Jumat doang. Dia kagak menafikan kewajiban sholatnya, tapi menafikan apaan? Jumlah atau bilangan sholatnya. Paham kira-kira? Atau ruku atau rokaatnya. Ya, rokaat sholatnya. Bagi gue nih misalnya subuh mah 3 rokaat. Nanti kagak? Lo berapa? 2, gue mah 3 misalnya. Girang padahal salah. Ya, dia bangga sama kesalahannya, hukumnya mutlak. Paham? Ya, begitu. Atau apaannya? Au sajdatin minha. Atau kita menghilangkan rukunnya. Ya, sholat ini 5 waktu, cuma rukunnya ada yang hilang. Kayak apaan? Kayak sujud misalnya. Sujud mah cukup sekali. Kita kan sujud setiap rakaat berkali 2 kali. Sekali aja dah. Allah juga maha tahu, masa pakai 2-2an misalnya. Ya kita kurangin, nggak boleh. Atau kita tambahin. Misalnya, kita tambahin, nggak boleh juga. Kurang kagak boleh, tambah kagak nggak boleh. Udah harga pas. Kira-kira tuh masalah kewajiban dan rukun sholat udah apa? Udah harga pas, udah kagak bisa kita apain? Kita kurangin, nggak bisa kita tambahin. Ya, begitu. Wa zakat wa shaum wal hajj. Atau kita menafikan zakat, menafikan saum puasa, menafikan haji. Ya, gue sih zakat, silakan begini. Ane sih sembahyang tapi zakat mau enggak? Tetap hukumnya murtad. Sebagaimana ya di zaman apaan? Di zaman sahabat Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya di saat Nabi Muhammad meninggal dunia menafikan zakat. Ya, akhirnya sahabat Sayyidina Abi Bakar, ya, beliau memerintahkan di antaranya Khalid bin Walid betapa memerangi orang-orang yang kagak mau bayar ya zakat. Di situ di antara ketegasan Sayyidina Khalid bin Walid ialah memenggal kepala orang-orang yang kagak mau membayar zakat. Dia bilang apaan? Oke, sholat aku kerjain karena urusan aku ambil Allah. Tapi kalau zakat enggak. Karena kenapa? Iya, dulu di zaman Muhammad masih ada ngomongnya kayak gitu, meremehkan Rasulullah. Di zaman Muhammad masih ada, aku tetap zakat. Tapi ketika Muhammad ada, aku nggak mau zakat. Nanti kayak gitu. Ya, akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid kesel sama perkataan yang pertama meremehkan Nabi Muhammad, yang kedua adalah meremehkan zakat, dipenggal kepala langsung Sayyidina Khalid bin Walid. Nanti kayak ya, untuk orang-orang yang meremehin zakat. Kaso begitu juga puasa. Ya, kita puasa, kita sholat, kita zakat, tapi kagak puasa, sama murtad. Wal haji, dan juga haji. Wal wudu, meremehkan wudu atau menafikan wudu. Au ijabi ma lam yajib ijma'an kadzalik, atau kita mewajibkan hal-hal yang kagak wajib.
mewajibkan hal-hal yang kagak wajib. Sifatnya sunnah tapi kita wajibin. Sifatnya sunnah tapi wajib. Ya, begitu. Seperti karawatib, sembahyang rawatib, sembahyang sunnah misalnya. Ya, dan segala macam. Kalau nikah wajib tapi kagak? Wajib. Hah? Tergantung. Ya, nikah itu apa? Ada hukum-hukumnya. Ya, ada hukum-hukumnya. An-nikah sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni, ya Rasulullah. Di antaranya adalah apa? Hukumnya sunnah. Nikah adalah sunnahku, kata Rasulullah. Paham? Ya, begitu. Wajib bagi siapa? Wajib bagi yang kagak bisa menahan diri kalau kagak nikah. Dia kagak nikah berbuat zina. Dia kagak nikah istilah kata apaan? Berbuat sesuatu yang haram dah. Baru hukumnya apaan? Wajib. Selama masih bisa ditanggulangi syahwatnya. Ya, selama masih bisa ditanggulangi syahwatnya dan dia kagak berbuat macam-macam karena kagak nikah, maka hukumnya jadi sunnah. Paham? Kagak, Islam kagak apaan? Kagak memberatin. Nanti kira-kira Islam kagak memberatin masalah nikah. Ya, cuman tadi lebih baik nih nikah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa lagi? Au ala fi'li syai'in mimma dzukir. Au taraddud fihi wala waswasah. Atau kita ya waswas. Ya waswas, taraddud. Taraddud tadi ragu-ragu dalam menjalankannya, di dalam menerapkan masalah hukum. Ya, tadi ada yang bilang yang wajib udah wajib, yang haram, yang sunnah sunnah. Yang haram, haram. Itu kan udah tahu hukumnya tuh. Tadi sembahyang hukumnya apaan? Wajib. Puasa hukumnya apaan? Wajib. Haji hukumnya apaan? Wajib. Nah, kita taraddud atau was-was, ragu-ragu, wajib apa kagak nih? Ngerti kagak maksud itu? Atau mabok, zina, haram apa kagak nih? Maling, haram apa kagak nih? Misalnya ada keraguan-raguan masalah hukum yang udah ijma, yang udah maklum, yang udah diketahui nama semua orang. Maka hukumnya apaan? Bisa menjadi murtad. Nanti kira-kira nih, ya begitu. Terus, au angkara sahabata Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu, atau kita mengingkari kesahabatan Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengingkari sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang dicintai Nabi Muhammad, mengingkari Sayyidina Abi Bakar, mengingkari Sayyidina Umar, mengingkari Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan yang lain-lain kita ingkar sama mereka. Sebagaimana orang-orang Syiah. Ya, sampai-sampai orang Syiah itu syahadat dia nggak bakalan lengkap kecuali ada apaan? Kelaknatan terhadap Sayyidina Abi Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa anna Aliyan waliyullah wa anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Mereka itu nggak bakal lengkap syahadat itu tanpa apaan? Tanpa pelaknatan terhadap Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Hafsah, Sayyidina Aisyah. Siapa Hafsah? Sayyidah Hafsah siapa? Sayyidah Hafsah istri Nabi Muhammad dari Sayyidina Umar. Istri Rasulullah berapa ya? Istri Rasulullah berapa ya? Ada 11. Istri Rasulullah ada 11. Apa disebutin? Dari bawah nyebutin nih Wan. Siti Khadijah. Itu doang loh nih. Terus Maimunah. Maisyarah. Ada Maisyarah. Umi Kalsum. Dalam kitab Aqidatul Awam gimana? Antis inis watin wafatul Mustafa Kuirna fahtaran nabil muktafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. Yang 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia belum meninggalkan 9 istri. Beliau meninggalkan 9 istri. Tadi siapa aja dari Aisyah,
Aisyatun, Hafsah, Saudah, Sofia, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Begitu. Tentu istri Nabi di saat Nabi meninggal dunia mereka masih ada. Ada 2 istri Nabi. Di mana Nabi Muhammad hidup, beliau udah meninggal. Siapa? Sayyidah Khadijah, amin. Mariyatul Qibtiyah. Ngerti gak? Mariyatul Qibtiyah. Beliau punya anak namanya siapa dari Rasulullah? Ibrahim. Semua anak Nabi Muhammad dari siapa? Sayyidah Khadijah, kecuali siapa? Ibrahim. Beliau dari dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Apalin istri Nabi, apalin istri Rasul. Begitu. Tadi siapa lagi? Ulangi lagi. Sofia, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Ini nama istri Nabi, jangan dipermainin istri Nabi namanya. Romlah, itu kadang-kadang nama Romlah ini kayak nama apa? Ejekan. Nama bini gua mah Bianca, misalnya. Apaan tuh Romlah? Istri Nabi namanya. Ngerti gak tuh? Kayak orang sekarang kadang-kadang menjelek-jelekin nama para nabi. Nama para nabi kita kadang nama anak gue mah sunnah. Apa nama misalnya yang begitu-gitu. Ngerti gak kira-kira tuh? Ada gak yang remehin nama-nama kayak begitu? Kadang-kadang nama apaan tuh Maimunah? Nama istri Nabi. Paham? Jangan sekali-sekali kita ngeremehin nama-nama istri Nabi. Hindun, apaan Hindun kampungan? Nama Rasulullah istrinya. Jangan sakitin hati Nabi Muhammad. Paham kira-kira? Begitu. Walaupun tuh biasanya bahan ejekan kita, bahan remehan kita, tapi apaan? Nyakitin hati Nabi Muhammad. Begitu. Udah kalau kita kagak mau pakai itu nama, udah jangan sebutin itu nama. Ini kadang-kadang dilawak-lawak di banyak yang gitu tuh. Begitu. Mau nama Nabi ke, nama Rasul ke, nama ulama. Tapi itu nama Jilani. Ada yang begitu kadang-kadang tuh. Udah bikin nama-nama itu ulama besar, wali min auliyaillah, wali kutub. Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tuh remehin. Apalagi misalnya banyak ulama-ulama kita, Nawawi segala macam. Jangan Rafi'i misalnya. Itu nama ulama besar. Nama ulama besar. Murid daripada siapa? Imam Syafi'i. Jangan. Kalau kita kagak mau pakai itu nama, jangan remehin itu nama. Nama beliau tinggi di sisi Allah. Hati gitu kalau sebutin nama-nama, apalagi kita juga harus punya akhlak. Kalau sebutin nama hati-hati. Sebutin nama hati-hati. Sebutin nama siapa? Sahabat. Minimal pakai Sayyidina. Sebutin nama istri Rasulullah pakai Sayyidah atau Sayyidatina. Jangan panggil nama anak-anak, manggil namanya aja nak. Abu Bakar, Umar, Utsman. Di mana penghormatan kita? Paham gak kira-kira? Istri Rasulullah sampai Khadijah. Nggak sama. Khadijah kita istri Nabi Muhammad SAW pakai Sayyidah Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Begitu pula malaikat. Jangan kita pakai manggil malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Kadang-kadang buat bercandaan. Ini juga jangan kadang-kadang banyak nih ustaz-ustaz buat bercandaan dalam apa nih? Ceramahnya. Ngerti gak? Pakai Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail. Karena penghormatan kita sama mereka-mereka. Begitu pula misalnya sama para ulama-ulama. Mazhab kita apaan? Syafi'i, Imam Syafi'i. Nanti gak kira-kira tuh. Dan segala macam pakai gelar-gelar mereka semuanya. Insya Allah kita malah berkah. Ente manggil guru ente nama dong, ente kagak bakal berkah ilmu ente. Walaupun guru kagak mau disanjung, ngerti? Walaupun misalnya siapa nama guru ente Ahmad misalnya.
Walaupun nama guru ente kan bersama, tapi ente kagak panggil mereka pakai nama guru segala macam, ya kagak bakal berkah manfaatin ente. Jadi, ya gimana nama Nabi Muhammad, gimana nama Rasul-Rasul yang lain, gimana nama para ulama. Berarti kira-kira tuh, ya jangan sampai ya kita punya ilmu kudu punya akhlak lebih kudu. Punya ilmu kudu punya akhlak lebih kudu. Akhlak sama para ulama kita. Gitu. Terus kan kita menafikan kesahabatan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan yang lain-lainnya. Aw risalata wahidin minar rusul al-mujma' ala risalatih, atau kita menafikan di antara kerisalahan di antara salah satu rasul. Ya, menafikan misalnya ya Nabiullah Isa alaihi salam, kita menafikan dia jadi nabi misalnya. Ya, salah satunya, maka hukumnya apaan? Murtad. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau kita auzada harfa fihi mujma'an ala nafyi, kita menambahin atau mengurangi daripada satu huruf Al-Quran, menambahi atau mengurangi satu huruf daripada Al-Quran, atau kita mengingkari satu huruf Al-Quran. Mengingkari satu huruf Al-Quran aja kafir. Ya gimana? Satu ayat, gimana? Satu surat, gimana kalau kita mengingkari isi Al-Quran kayak orang sekarang setahu? Al-Quran gak relevan lagi zaman sekarang misalnya. Al-Quran kagak cocok lagi zaman sekarang misalnya. Berarti mengapaan? Mengingkari kebenaran Al-Quran, mengingkari kebenaran hukum Al-Quran yang abadi. Ya, berarti kagak kira-kira tuh. Berarti udah apaan? Udah kufur, dia murtad. Ya, begitu. Terus, au kadzdzaba rasulan, atau kita tadi mengingkari rasul. Au naqasa hu au saqara ismuhu bikas ditahdirih nih, atau kita mentahkirkan meremehkan namanya dengan maksud mentahkirkan, mengejek, dengan maksud mengejek, ya begitu nama daripada rasul, ngejek misalnya, ya naudzubillah, hati-hati nih makanya nama soleh dibikin main-mainan. Ya, soleh siapa? Nama Nabi Soleh. Ada kan Nabi Soleh? Ada. Ya, ini hati-hati nih. Mulut kita nih hati-hati. Mulut kita kadang-kadang keceplosan. Ya, nama-nama yang lain aja deh. Jangan pakai nama-nama Islam. Jangan pakai nama-nama yang ada artinya dalam Islam gitu. Pakai nama yang lain aja. Emang terkadang buat kita remeh, tapi tinggi di sisi Allah. Kayak Rofi kadang-kadang dibuat main. Imam Rofi, Adi Rofi apa? Yang tinggi derajatnya. Rofi'in, diangkat oleh Allah derajat. Kita remehin. Ya, dan segala macam. Hati-hati nih. Oke, jangan dari sekarang hati-hati jaga ucapan kita, terutama mentahkirkan Khidir alaihi salam. Ya, begitu. Yang ziarah Walid, nanti Syekh Abdul Qadir Jailani, pantas Walid wali. Yang lihat Abdullah Khidir, pantas Walid yang jadi yang ziarah. Lah kita ziarah enggak sampai. Pelanga pelongo, ziarah kembali pelanga pelongo. Kita bagaimana usul? Bagaimana mencinta para wali? Kalau kita ziarah ke makam wali, ke makam para ulama, kan ada bacaan nih, salamullah ya. Itu aja udah pernah satu akhlak buat kita. Jangan langsung duduk, salam dulu. Salamullah ya sadah minar rahman ya sahu. Jangan kita ngobrol, jangan kita pelangak pelongo, khusyuk. Dia menghormati sahibul makam. Berarti kira-kira begitu ya. Makanya orang-orang kayak model Walid, Masya Allah bisa melihat sahibul makam. Ya, pada beberapa juga di antara teman-teman aneh yang Masya Allah mereka pintar, alim, jarah ke Abuya, nggak ke Abuya di makam. Ya, begitu melihat Abuya di makam. Itulah kita kalau saya punya hati sofi, punya hati bersih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ilahi
بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزلني في كل حال ولمحة تنجي بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تصحاه لصدري تيسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وسيعتي وعسيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي الشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة اذكرني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان نستجيب إلى